Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang dibangun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Ada yang menekankan kesejahteraan siswa, ada yang fokus pada pembentukan karakter, dan ada juga yang mendorong pencapaian akademik secara maksimal. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan masih terus berkembang. Berbagai upaya perbaikan sudah dilakukan, namun di sisi lain masih terdapat tantangan yang membuat proses belajar belum sepenuhnya optimal. Pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana proses belajar itu mampu membentuk cara berpikir, kemampuan memahami, serta kesiapan siswa dalam menghadapi kehidupan nyata. Selain itu, perkembangan zaman juga menuntut sistem pendidikan untuk menjadi lebih relevan, tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Karena itu penting untuk melihat pendidikan dari sudut pandang yang lebih luas dengan membandingkannya dengan negara lain yang memiliki pendekatan yang berbeda. Melalui video ini, kita akan membahas sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian melihat bagaimana pendekatan di Finlandia, Jepang, dan Cina untuk memahami apa saja yang bisa menjadi pembelajaran bagi perkembangan pendidikan di Indonesia ke depan. Untuk itu, pembahasan akan dimulai dari kondisi sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Kalau kita melihat sistem pendidikan di Indonesia saat ini, ada beberapa hal mendasar yang perlu kita pahami secara kritis. Pertama, sistem pendidikan kita tuh masih sangat berorientasi pada kurikulum nasional dan ujian. Artinya, arah belajar siswa tuh seringkali ditentukan oleh target-target yang sudah ditetapkan secara terpusat. Di satu sisi, proses belajar itu menjadi kaku dan kurang memberi ruang bagi kreativitas serta kebutuhan individual siswa. Yang kedua, dalam praktiknya, proses belajar di Indonesia tuh masih sering banyak berfokus pada hafalan. Siswa tuh dituntut untuk mengingat informasi sebanyak mungkin, tetapi belum benar-benar memahami konsep di baliknya. Akibatnya, pengetahuan yang didapat seringkali bersifat jangka pendek atau mudah diingat saat ujian, tapi cepat dilupakan setelahnya. Padahal yang dibutuhkan di dunia nyata adalah kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah dan memahami masalah, bukan sekedar menghafal. Selanjutnya, kita juga harus melihat beban belajar siswa yang sangat tinggi. Dengan rata-rata sekitar 40 jam per minggu, siswa menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kegiatan akademik. Ini belum termasuk tugas tambahan di rumah. Beban ini juga bisa berdampak pada kelelahan, stres, bahkan menurunkan minat belajar. Pendidikan yang ideal seharusnya tidak hanya menekankan pada kuantitas waktu belajar, tetapi juga kualitas dan keseimbangan dengan kehidupan siswa. Terakhir, masalah yang cukup krusial adalah ketimpangan infrastruktur pendidikan. Tidak semua daerah memiliki fasilitas yang memadai. Di kota besar, mungkin mahasiswa sudah terbiasa dengan teknologi dan akses informasi yang luas. Namun, di daerah terpencil, masih banyak sekolah yang kekurangan sarana dasar. Hal ini menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan yang cukup signifikan. Dari keempat aspek ini, kita bisa melihat bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu masih banyak menghadapi berbagai tantangan. Perlu adanya perubahan yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada proses belajar yang lebih bermakna, inklusif, dan relevan pada kebutuhan di masa depan. Oke, kira-kira hal apa aja sih yang dapat diambil oleh orang Indonesia dari sistem pendidikan di Finlandia? Secara, Finlandia adalah salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik yang menekankan pemerataan, kualitas guru, dan pendekatan pembelajaran untuk siswa. Di sini kita akan membahas 3 poin, yaitu kesetaraan akses pendidikan dan profesi guru yang sangat dihargai, serta mengurangi beban ujian dan PR bagi siswa. Kita akan bahas poin pertama, yaitu di Finlandia hampir sekolah tidak ada yang namanya sekolah unggulan atau sekolah favorit, tetapi mereka itu sama dan rata. Di sana juga memiliki pendidikan yang gratis dari jenjang prasekolah hingga perguruan tinggi, mencakup buku pelajaran, makan siang bergizi, dan transportasi yang berjarak jauh. Pembelajaran yang dapat diambil adalah pemerintah Indonesia mungkin dapat memperkuat upaya pemerataan fasilitas, kualitas guru, dan sarana prasarana sekolah, terutama di daerah terpencil agar kualitas pendidikan dapat merata dengan baik. Selanjutnya adalah profesi guru yang sangat dihargai. Standar guru di Finlandia adalah memiliki gelar magister atau S2 dan merupakan lulusan terbaik dari universitas. Pelajaran yang dapat diambil adalah meningkatkan kualifikasi dan kualitas pendidik melalui pelatihan komprehensif serta memberikan kepercayaan dan otonomi lebih besar kepada guru untuk berinovasi di kelas. Selanjutnya adalah mengurangi beban ujian atau PR. Di Finlandia itu tidak ada yang namanya ujian standar nasional karena penilaian yang dapat dilakukan adalah secara kolaboratif oleh guru berdasarkan observasi, bukan hanya angka. Pembelajaran dapat diambil dengan mengubah
Paradigma dari sekedar mengejar nilai atau angka ke pemahaman konsep, serta mengurangi beban PR agar siswa dapat memiliki waktu berkualitas di rumah. Tidak semua sistem pendidikan Jepang bisa diterapkan langsung di Indonesia, karena perbedaan budaya, jumlah penduduk, dan kondisi sekolah. Tapi, kita bisa mengadaptasi dari nilai-nilai yang sesuai, yaitu pertama, pendidikan karakter. Tidak hanya belajar teori, tapi membiasakan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, budaya disiplin. Misalnya, melalui piket kelas yang dijalankan dengan serius dan tidak hanya formalitas, agar siswa terbiasa tertib dan menghargai aturan. Yang ketiga, kemandirian siswa. Siswa dilatih untuk aktif belajar, berani bertanya, dan tidak selalu bergantung pada guru atau orang tua. Yang keempat, fokus pada proses belajar. Penilaian tidak hanya dari nilai ujian, tapi juga dari usaha, keaktifan, dan perkembangan siswa. Yang kelima, pemerataan pendidikan. Pemerintah perlu memastikan semua sekolah, termasuk di daerah terpencil, mendapatkan fasilitas yang layak. Yang keenam, kerjasama semua pihak. Pendidikan akan lebih berhasil jika ada dukungan dari sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang ketujuh, peduli lingkungan. Membiasakan siswa menjaga kebersihan dan lingkungan agar menjadi kebiasaan baik sejak dini. Jadi, tidak semua sistem pendidikan Jepang bisa diterapkan secara langsung di Indonesia, karena adanya perbedaan budaya, kondisi, dan kebutuhan. Namun, kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan serta kepedulian terhadap lingkungan. Jika nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sekolah sehari-hari, maka kualitas pendidikan di Indonesia juga akan meningkat. Tidak hanya dari segi akademik, tapi juga dari segi karakter siswa. Oleh karena itu, yang paling penting bukan meniru sistemnya, melainkan menanamkan kebiasaan baik yang bisa membentuk generasi yang lebih baik di masa depan. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang sistem pendidikan di Cina dan apa aja sih manfaatnya bagi Indonesia. Kalau kita ngomongin sistem pendidikan di Cina, kuncinya cuma satu, yaitu terstruktur dan serius. Di sana, pendidikan dirancang untuk menghasilkan siswa yang unggul secara akademik dan siap mendukung perkembangan negara. Siswa di Cina dibiasakan dengan disiplin tinggi, kerja keras, dan fokus belajar yang mendalam. Kurikulumnya luas dan gurunya juga diseleksi ketat, dan teknologi juga sudah banyak digunakan dalam proses belajar. Selain itu, ada ujian masuk universitas yang sangat kompetitif, sehingga siswa terdorong untuk belajar lebih giat. Dari sini, Indonesia bisa belajar beberapa hal penting. Yang pertama, meningkatkan disiplin dan etos belajar siswa. Yang kedua, memperbaiki kualitas guru melalui pelatihan yang serius. Dan yang ketiga, itu untuk memanfaatkan teknologi dalam pendidikan secara merata. Tetapi, tidak semua juga harus ditiru. Sistem pendidikan di Cina juga punya kelemahan, seperti tekanan belajar yang tinggi yang bisa membuat siswa stres. Selain itu, sistemnya juga cenderung fokus pada hafalan dan nilai, sehingga kreativitas dan inovasi kurang berkembang. Jadi, kesimpulannya, Indonesia sebaiknya tidak meniru secara penuh. Yang ideal adalah tetap mengambil disiplin dan kualitasnya, tapi tetap menjaga pendidikan yang lebih fleksibel, kreatif, tidak menekan siswa secara berlebihan. Karena pada akhirnya tujuan pendidikan bukan hanya untuk membuat siswa pintar, tapi juga membuat mereka berkembang secara utuh. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat dilihat bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam sistem pendidikannya, sesuai dengan tujuan dan kondisi yang dimiliki masing-masing. Finlandia menekankan pemerataan pendidikan kesejahteraan siswa. Jepang berfokus pada pembentukan karakter seperti disiplin dan tanggung jawab. Sedangkan China mendorong kedisiplinan serta pencapaian akademik yang tinggi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi metode pembelajaran, beban belajar, maupun pemerataan fasilitas pendidikan.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih perlu dikembangkan agar tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada proses belajar yang lebih bermakna. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil berbagai pembelajaran dari negara-negara tersebut. Namun tidak dengan meniru secara keseluruhan, melainkan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Dengan adanya keseimbangan antara pencapaian akademik, pembentukan karakter, serta kesejahteraan siswa, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih baik dan lebih relevan di masa depan.